اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan kepada Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat jasa beliau, perjuangan beliau, kita semua kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua memahami daripada Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tafsir Al-Qur'an dengan tema yang agak berbeda. Biasa juz amma dengan juz 1. Kali ini saya ingin bahas tentang yang kita baca barusan, Yasin. Surat Yasin. Yang saya bacakan tafsirnya dari kitab Safwatut Tafasir, karangan Syekh Ali As-Sabuni. Berhubung kitab aslinya sedang pengiriman, jadi pakai kitab digital, kitab gratisan, download di internet. Ini bagus ya tafsirnya. Rujukan saya tafsir yang biasa saya baca itu tafsir Jalalain, yang paling pendek ini, yang paling sering dipakai orang NU, biasa di pesantren-pesantren itu biasanya tafsir Jalalain namanya. Tafsir Jalalain ini ringkas, padat, jelas, sehingga sering dipakai orang. Dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi pengarangnya dua, maka namanya Jalalain. Jalal itu satu, kalau Jalalain itu dua jalal. Rok'atun satu rokaat, rok'ataini dua rokaat. Kitabun satu kitab, kitabaini dua kitab. Maka Jalalaini itu tasniyah dalam bahasa Arab, ataupun dua jalal. Karena yang ngarang itu dua orang, namanya Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi kadang biasa pengarang ulama itu ngarang kitab itu satu kitab dua yang ngarang. Contohnya lain itu diantaranya kitabnya Imam An-Nawawi, namanya kitab Majmu'. Ini kitab Imam Nawawi yang paling tebal, yang paling fenomenal, paling mantap itu diantaranya namanya kitab Majmu'. Sesuai dengan namanya Majmu', kumpulan. Kalau dalam bahasa Indonesia ensiklopedi. Al-Majmu' itu kumpulan kitab atau pendapat fikih yang Imam Nawawi kumpulkan, lengkap beserta dalil-dalilnya dan perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Tebal segini kitabnya. Nah, tapi sebenarnya ngarang dua orang, Imam Nawawi, dan akhirnya kita bab akhir ke belakang, bab dagang ke belakang, pertengahan muamalah ke belakang itu Imam As-Subki, di antara salah satu murid Imam An-Nawawi. Di antara sebabnya karena Imam Nawawi meninggal dunia ketika belum sempat menyelesaikannya. Jadi ketika belum sempat menyelesaikannya, maka diteruskan oleh murid beliau. Nah, jadi ulama itu seperti itu. Kalau punya murid yang bagus, kalau punya murid yang jenius, atau murid yang penerus gurunya itu meneruskan karya gurunya, atau meneruskan perjuangan gurunya, meneruskan ilmu gurunya, sehingga ketika gurunya meninggal itu ada penerusnya. Imam An-Nawawi ini termasuk ulama yang masih muda. Ketika ngajar muda, ngarang kitab masih muda. Beliau wafat umur 45 tahun. Meninggalkan kitab yang beliau karang 45 kitab. Jadi sesuai dengan kitabnya. Kitabnya 45, umur wafat beliau 45. Tapi walaupun masih muda, para ulama itu segan semua sama Imam An-Nawawi. Bahkan Imam Nawawi punya kitab Arba'in An-Nawawi itu disyarahkan oleh seorang ulama namanya Syekh Daqiq Al-Id. Nah, Syekh Daqiq Al-Id ini umurnya jauh lebih tua daripada Imam An-Nawawi. Tapi beliau bikin penjelasan daripada kitab Imam An-Nawawi. Padahal biasa yang bikin penjelasan kitab tuh murid-muridnya gitu. Nah, tapi Syekh Daqiq Al-Id itu semasa hidupnya Imam Nawawi itu beliau bikin penjelasan atau syarah daripada kitab Imam An-Nawawi yang sebenarnya junior kalau dalam segi umur ya. Kalau dalam segi ratingan enggak tahu gitu ratingan macam mana waktu itu. Ya, kita lanjutkan pembahasan tadi ya. Jadi salah satu rujukan tafsir yang dipakai orang ini biasanya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini ya udah ringkas dan biasanya mentafsirkan bahasa, dan hadis-hadis juga ada disempilkan sedikit. Nah, tapi kebanyakan dari segi bahasa saja diartikan. Kalau dalam segi hadis, Imam
Asyuti, Jalaluddin Asyuti punya tafsir yang lain namanya Durrul Mansur. Kok dalam kitab Fadilah Amal itu sering kali itu Durrul Mansur. Durrul Mansur itu kitab tafsir yang disusun berdasarkan hadis. Maksudnya tafsir bil hadis, tafsir Quran bil hadis. Sehingga tafsir hadis-hadis banyak sekali. Kitab kedua yang saya pakai biasanya tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir ini tafsir bil hadis juga. Merupakan salah satu ringkasan daripada tafsir At-Tabari. Mungkin kita sering mendengar tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari terlalu panjang segini kitabnya, terlalu panjang. Diringkas oleh Imam Ibnu Katsir jadi segini dengan tafsir Al-Qur'anil Azim. Nah, kemudian tafsir yang saya baca di PDF ini namanya Sofwatut Tafasir, karangan Syekh Ali As-Subuni. Ringkas tapi padat jelas juga. Enak untuk dibawa kajian karena ringkas. Kalau yang panjang-panjang itu kadang satu ayat aja bahas hadis sampai 3, 4, 5. Kayak Ibnu Katsir itu juga masih panjang gitu walaupun masih ringkas itu panjang sekali. Ya, surat Yasin ini surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah ini diantara kenapa sih ulama membedakan antara Makkiyah dan Madaniyah? Di antaranya untuk memberitahu kepada kita konteks dalam ucapan. Jadi ada asbabun nuzul lebih detail konteksnya. Nah, tapi untuk secara umumnya konteksnya itu agar dikelompokkan itu dibuatlah ulama pengelompokan. Di antaranya ada yang ayat Makkiyah, ada yang Madaniyah. Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah Makkiyah namanya. Surat yang diturunkan selepas Nabi hijrah namanya Madaniyah. Jadi kita tahu konteksnya. Kalau sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu konteksnya Islam masih gabung sama orang kafir, masih tinggal di bawah negara kafir, masih tinggal berada dalam tekanan orang-orang kafir Quraisy dan hidup bersama orang kafir Quraisy yang notabene mereka itu ahli sastra. Jadi setiap zaman itu ada ciri khas masing-masing dan setiap tempat juga ada ciri khas masing-masing. Dan di zaman itu generasi tersebut dan di tempat itu yang paling populer, yang paling viral, paling tren adalah diantaranya ahli sastra. Jadi orang-orang Arab suka mendengarkan lagu-lagu sastra, syair-syair, gubahan syair-syair. Nah, sehingga dilawan oleh Quran dengan turunnya Al-Quran, diantaranya surat Makkiyah tadi. Sehingga surat Makkiyah ini konotasi bahasanya, sastra bahasanya itu sangat indah sekali, sehingga orang-orang tukang syair pun itu terkejut mendengarnya, terkejut mendengar ayat Quran itu. Nah, jadi di antara mukjizat Quran, cara Quran mengalahkan syair-syairnya orang zaman dulu itu adalah dengan menurunkan ayat-ayat yang sastranya itu bagus sekali. Makanya Makkiyah ini kebanyakan ayatnya itu bersajak begitu misalnya. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah gitu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kebanyakan wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, jadi baguslah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, macam cantik kan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, jadi maka nanti di tengahnya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, jadi Makkiyah itu ayatnya cantik-cantik lah begitu intinya. Ya, bentuk susunan bahasanya itu sastra itu Makkiyah. Nah, kalau Madaniyah ini terkesan hanya cerita saja. Walaupun bagus juga sebenarnya, hanya saja tidak seperti Makkiyah yang sangat menampakkan sastra bahasanya. Sehingga kalau Madaniyah itu terlihat itu normal. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi tidak terlalu bersajak begitu. Itu perbedaan Madaniyah. Kenapa? Karena Madaniyah ini lebih menekankan kepada isinya, syariat. Oke. Dalam Makkiyah syariatnya sedikit. Bukan sedikit, tidak ada syariat malah kan. Karena syariat itu turun ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi konteksnya dalam Makkiyah itu memang dakwah saja gitu. Makanya dalam Makkiyah itu lebih menonjolkan kepada pembahasan mengenai iman. Pertama mengenai keesaan Allah tentunya. Tauhid kepada Allah. Yang kedua iman. Entah iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir. Yaitu surga neraka dan kepada iman kepada takdir. Jadi konteksnya dalam Makkiyah itu lebih pada dakwah, iman.
Karena memang misinya memang dakwah dulu 13 tahun itu menyampaikan agama agar orang kenal kepada Allah dulu. Nanti beban syariat itu nanti dulu. Takut orang belum siap. Baru masuk Islam sudah diwajibkan sholat, puasa, zakat, haji, jihad kan mereka akan merasa keberatan. Tapi ketika didakwahkan di Makkiyah selama periode Mekah, Nabi berdakwah, sahabat berdakwah yang dikuatkan dengan hujah yang nyata dalam Al-Quran, sehingga ketika mereka ini sudah kuat imannya, maka menerima syariat, menjalankan syariat itu mudah. Barulah diturunkan syariat secara angsur berangsur, di antaranya periode Madaniyah. Nah itu kurang lebih mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Surat Yasin ini total ayatnya ada 83 ayat. Ya. Surat Yasin ini ada 3 pokok perkara yang dibicarakan, yaitu pertama al-iman bil ba'tsi wan nusyur. Iman menerangkan tentang diutusnya dan dibangkitkannya. Diutusnya manusia maksudnya manusia dibangkitkan dari kubur gitu maksudnya. Begitu pula yang kedua tentang kisah penduduk desa. Nanti ada nama cerita Habib An-Najjar akan kita ceritakan. Yang ketiga adalah dalil-dalil tentang kewahdaniyah Rabbil Alamin, tentang keesaan Tuhan semesta alam. Surat Yasin ini dibuka dengan wahyu tentang risalahnya Nabi Muhammad SAW, kemudian bicara tentang kafir Quraisy dan seterusnya. Akan kita ceritakan nanti. Kemudian kita bacakan surat Yasin ini ya. Dalam tafsir Safatul Tafasir. Zaman sekarang ini nyaman nih, kitab-kitab tuh gratisan bejibun ya. Ini kalau kemarin saya beli online-nya tuh harganya 350.000 kitab tafsirnya. 3 jilid ya. Gini. Tapi PDF Google gratis. Nah, sekarang ini gratisan banyak. Quran pun gratis, papa Quran gratis. PDF gratis. Tapi kurang berkah kalau gratis itu. Kalau ini kan campur aduk, nonton YouTube juga pakai ini, dunia juga pakai ini, kitab juga campur aduk. Makanya baca Quran apa sebenarnya kurang bagus pakai ini. Jadi pakai Quran. Baca Quran pakai HP itu untuk kondisi memang kita tidak bawa Quran. Di perjalanan misalkan tidak bawa Quran misalnya. Nah, makanya kita baca lewat HP ya, bagus daripada buka HP YouTube, buka HP Google kan. Nah, maksudnya lebih baik kita gunakan untuk baca Quran pakai PDF gratisan nih. Nah, tapi kalau di rumah jangan baca yang gratisan. Zaman sekarang nih orang nih pengen gratisan semua. Quran mau gratis, kitab mau gratis, baju mahal-mahal, sendal mahal-mahal. Nah, gimana mau dapat hidayah? Quran gratisan, kitab gratisan gitu. Sehingga dulu kiai kami pernah ditanya, Kiai kenapa sih pondok ini nggak dimodernkan saja seperti pondok kholaf, pondok modern dengan bahasa Arabnya pondok kholaf, bahasa kitanya pondok modern yang pakai komputer, yang belajar itu pakai terjemahan saja, pakai laptop saja, tablet saja, HP saja, nggak usah mahal-mahal beli kitab sampai jutaan, puluhan juta, mahal-mahal kitab itu. Kita majmuk tadi saya ceritakan itu segini itu jutaan harganya, hampir 2 juta harganya. Nah, maka orang-orang protes, kayak kenapa enggak itu saja pakai tablet gratis, pakai laptop Maktabah Samiyah itu lengkap kitabnya gratis. Nah kata Kiai, ya karena orang-orang dari zaman dulu itu jadi wali ya dari kitab-kitab kuning ini kata Kiai, bukan dari tablet, HP, laptop. Ya memang benar lah gitu. Ya, cuman ya kalau kita tidak punya kitabnya, setidaknya kita baca walaupun lewat PDF gratisan, karena mahal-mahal lah zaman sekarang kitab-kitab itu, jutaan. Kalau di Indonesia ini ya buku Indonesia itu tidak laku kalau tebal-tebal, makanya buku kalau dijual online itu segini kan. Tapi kalau kitab Arab itu rata-rata tebal-tebal. Kadang kita mikir bagaimana cara orang ngarang gitu. Imam Asyuti punya Durrul Mansur itu tafsir itu segini tafsirnya. Itu bagaimana nulis tafsir semuanya itu? Nulis Quran aja juga 30 juz ditulis, 30 juz sama arti yang ditulis. Sampai kapan kita selesai nulisnya? Budak santri disuruh dihukum nulis Yasin aja berhari-hari ngerjakannya. Kalau kita tulis Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas sama artinya, berapa tahun kita menyelesaikannya. Tapi ulama zaman dulu enggak, ngarang kitab tafsir ini tulis Qurannya, artinya beserta tafsir-tafsiran penjelasannya, hadis-hadisnya semuanya sampai segini tebalnya. Ada yang sampai segini. Imam At-Tabari. Yang At-Tabari itu ngarang kitab segini itu di tahun dulu, di tahun
400-500an Masehi lah, pokoknya di tahun 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun lalu tuh nggak ada laptop, nggak ada mesin ketik. Dari mana mereka itu nulisnya tulis tangan begitu? Belum kita bayangkan bagaimana kok pensil patah, pulpennya habis tintanya. Dan zaman dulu tuh susah nyari tinta, bukan kayak zaman sekarang kertas bejibun, pulpen bejibun. Zaman dulu tuh enggak, kertas itu mereka tulis daun, mau dibuat dulu pakai kayu-kayu agar bisa menulis gitu. Baru nyari tintanya kadang habis, pensilnya macam-macam. Zaman dulu enggak tahu itu pensil macam-macam kan. Tapi mereka tuh bisa karena kita segini. Nah, budak kuliah bikin skripsi segini ya, kenyang-kenyang menurut saya. Ustaz ya. Nah, kita lanjutkan tentang tafsirnya. Allah berfirman, ba'da'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin ini huruf muqatta'ah. Ya, seperti alif lam mim, ha mim, kaf ha ya ain shad itu namanya huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu artinya yang terpotong-potong. Jadi bahasa Arab itu kan nyambung. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kan nyambung tuh. Nah, tapi ada yang terpotong-potong ayatnya, namanya huruf muqatta'ah dan hanya berada di awal surat. Yasin, alif lam mim, nah, dipotong. Kalau nyambung itu alam bacanya. Alam, kan salah alam. Tapi alif lam mim gitu. Nah, sama Yasin, bukan Yasa. Ibu-ibu pengajian biasa aja, Bismillahirrahmanirrahim, ya asin gitu dia. Nah, kok ya asin? Ternyata dia baca apa Yasin yang Latin tuh, kan tulisannya ya asin itu. Jadi ibu-ibu. Yasin ini huruf muqatta'ah terpotong-potong. Apa sih makna Yasin ini? Nah, kalau mayoritas ulama, jumhur ulama di antaranya dalam kitab tafsir Jalalain, itu makna Yasin tuh wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maknanya, dan ini pendapat yang jelas paling kuat ya. Tidak ada yang tahu makna daripada Yasin, alif lam mim, ha mim, kaf ha ya ain shad dan lain sebagainya. Ini pendapat yang kuat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Apa sih kata ulama? Kenapa sih dalam Quran itu ada perkara yang tak kita ketahui? Nah, di antara alasannya ya karena Quran ini buku petunjuk manusia. Jadi ketika orang memproduksi mobil misalnya mobil Avanza, orang memproduksi motor Vario ataupun kompor gas misalnya, nanti akan ada di dalam kotaknya itu buku petunjuk daripada pabriknya untuk kita ini bisa merawat daripada barang yang kita beli dari pabrik itu pabrik yang bagus seperti itu, lengkap sama buku garansinya. Nah, tapi kalau udah pabrik tidak ada buku petunjuk itu udah kacau pabrik itu. Berarti barang jelek itu. Tapi kalau barang normal bermerek itu ya pasti ada buku petunjuknya untuk penjalanan perawatan daripada mesinnya. Yang bikin adalah yang membuatnya, yang memproduksinya. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya termasuk manusia, maka Allah tentunya ya pasti akan berikan kepada manusia buku petunjuk. Nah, dan untuk memahami buku petunjuk ini, kalau dalam bahasa bengkel, kalau maaf cakap dalam bahasa bengkel boleh kita analogikan itu ya salesnya ataupun tukang ahlinya, tim ahli daripada pabrik tersebut kan yang menjalankan service centernya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kirimkan buku petunjuk dan nabi yang membacakannya, orang ahli yang membacakannya, namanya adalah anbiya wal mursalin, para nabi. Nah, kalau dalam bengkel tadi tentunya tim ahlinya, service center itu orang-orang ahli berpengalaman. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran itu beserta nabi yang ahlinya di bidangnya. Yang ahli di bidangnya tentu ahli dalam agama segala hal, dalam keilmuannya, dalam akhlaknya, dan dalam kepribadian semuanya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kalau gitu mungkin orang mengatakan bodoh dong. Jawabannya tidak. Diajarkan malaikat Jibril sehingga menjadi orang yang paling cerdas di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu sebelumnya orang yang ummi. Tapi ketika dibacakan Iqra itu menjadi orang yang paling cerdas di muka bumi. Dan tentunya memang nabi itu setelannya memang pintar gitu maksudnya. Dilahirkan dalam keadaan otaknya cerdas gitu. Hanya saja karena tidak sekolah, makanya tidak ummi. Jadi ada orang tuh yang pintar aslinya, otaknya itu pintar. Ya tapi karena tidak sekolah ya dia tidak pintar gitu. Tapi otaknya itu cerdas. Sehingga kalau seandainya dia diajarkan IPA, diajarkan matematika cepat. Itu namanya cerdas. Sebaliknya ada orang yang sekolah bertahun-tahun tidak pintar-pintar.
susah ngapal dan belajar. Kenapa? Otaknya kurang cerdas. Nabi itu memang manusia yang paling cerdas. Hanya saja karena tidak ada orang tua yang mendidik, yang mengajarkan, yang menyekolahkan, sehingga Nabi itu ummi. Tapi ketika datang malaikat Jibril, surah Iqra diajarkan malaikat Jibril, maka menjadi manusia yang paling cerdas di dunia. Dan itu sekali lagi saya bilang tadi, memang setelannya Nabi seperti itu, memang dasar seperti itu. Termasuk kesolehan Nabi itu bukan hanya karena Nabi itu Nabi jadi soleh, enggak. Sebenarnya dari lahir pun Nabi itu sudah soleh sebenarnya, sudah hebat, sudah punya barokah. Sehingga kita dengarkan bagaimana Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Nabi itu menemukan banyak sekali keajaiban di rumahnya, binatang peliharaannya, dan sekitarnya Halimah As-Sa'diyah itu. Kenapa? Karena keberkahan Nabi Muhammad SAW, padahal belum jadi Nabi. Bahkan Nabi pernah diajak kawan-kawannya untuk ikut pesta-pesta lah, seperti anak-anak pada umumnya. Bagi perayaan tahun baru, perayaan apa-apa misalnya, ada konser, diajak oleh kawan-kawan Nabi. Nabi ikut. Nabi dipaksa kawannya, padahal Nabi tidak suka sebenarnya. Tidak suka bukan karena agama, saat itu Nabi belum diutus jadi Nabi kan, belum ada pemikiran Allah dan lain-lain, belum ada Nabi karena masih belum dapat wahyu. Tapi Nabi hati itu sudah tidak nyaman masalah itu. Jadi sudah setelan Nabi itu dari kecil itu sudah tidak suka berbau hal yang tidak bagus begitu. Tidak suka diajak kawan, tapi karena dipaksa oleh kawan-kawan seumuran, akhir lah kata Nabi. Tapi sampai sana tidur gitu, Pak. Tak nonton. Duduk di tempat bioskop misalnya, tiduran. Besoknya lagi, berapa hari kemudian seperti itu, tiduran lagi. Nah, ini namanya setelan Nabi itu orang bagus gitu. Nah, maka begitu pula ketika Nabi menjadi Rasul itu ya akhirnya menjadi orang yang sempurna. Karena memang setelan Nabi itu bagus. Sama seperti tadi, otak Nabi itu cerdas memang asalnya. Jadi ketika disampaikan Iqra wahyu itu yang langsung cepat memahami. Nah, seandainya kita yang jadi Nabi, andaikan misalnya, malaikat kita yang Nabi, lalu malaikat Jibril ajarkan Iqra itu mungkin tidak 3 kali, 100 kali kali. Iqra, baca. Tidak paham. Kenapa? Karena otak kita tidak secerdas Nabi. Jadi walaupun kita seandainya, kalau kita seandainya ngomong andaikan nih, walaupun mustahil kan andaikan, kita yang diangkat menjadi Nabi, ya susah kita memahami Quran itu. Ya, kenapa? Karena memang otak kita ini dilahirkan biasa saja. Sedangkan Nabi itu memang orang yang memang Allah pilih dari manusia terbaik, keturunan terbaik, otak yang terbaik, akhlak yang terbaik. Maka jadilah Nabi. Makanya para sahabat pun yang dipilih menjadi pendamping Nabi itu orang terbaik. Maka Nabi mengatakan, khairukum fil Islam, khairukum fil jahiliyah. Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah. Orang yang terbaik di antara kalian kata Nabi di masa Islam ini adalah yang dulu terbaik ketika lagi jahiliyah. Jadi para sahabat yang hebat itu memang semasa jahiliyah mereka orang hebat kata Rasulullah. Keadanya Umar, Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan lain sebagainya itu memang mereka itu terbaik di masanya. Sayyidina Khalid terbaik di masanya. Jadi Islam terbaik juga di Islam. Maka kata guru kami, kata alim ulama, bohong cerita hoax, cerita tentang Sayyidina Umar yang menggali putri itu cerita hoax. Tidak ada Sayyidina Umar punya putri yang digali. Jadi itu cerita saja. Dan tidak ada Sayyidina Umar punya putri yang digali, dikubur hidup-hidup, tidak ada. Memang kalau orang sahabat yang lain mungkin ada, tapi kalau levelnya Sayyidina Umar itu tidak ada cerita Sayyidina Umar itu mengkubur putrinya hidup-hidup. Karena banyak orang itu ceramah itu kadang bilang Sayyidina Umar saja dulu tuh bukan orang baik, anak putri dikubur hidup-hidup. Dia untuk kasih tahu kepada kita, santai ya kalian yang masih maksiat, nanti bisa jadi orang hebat. Dengan dalil Sayyidina Umar juga punya putri dikubur hidup-hidup, tapi sekarang jadi orang terbaik. Itu cerita hoax namanya. Tidak ada, Sayyidina Umar itu tidak punya putri yang dikubur hidup. Memang dari zaman dulu Sayyidina Umar itu orang yang terpandang. Nah, jadi memang benar sebenarnya orang yang sebelum tobat itu tidak bagus, itu ketika sudah tobat pun level itu tidak akan tinggi benar gitu, Pak. Jadi jangan samakan orang yang dari kecil taat kepada Allah, dari kecil di masjid, dengan orang yang sudah tobat ketika tua. Memang Allah Maha penerima tobat. Ketika dia sudah tua bertobat, Allah terima, memang surga insya Allah gitu. Ya tapi tentunya jangan samakan dengan orang yang dari kecil belajar agama, dari kecil dia ini kenal kepada Allah, ya beda.
Nah, sama seperti Sayyidina Umar tadi, memang dari dulu tuh orang baik. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, itu semuanya orang-orang hebat ketika masih jahiliyah. Ya, kita kembali ke pembahasan Yasin ini, tidak ada yang mengetahui artinya, karena di antara alasan hikmah yang tadi saya bilang, kenapa sih ada yang tidak diketahui dalam ayat Quran ini, di antaranya karena Al-Quran ini adalah buku petunjuk untuk umat Islam, yang berisi tentang ya, semua yang Allah ciptakan. Nah, sehingga kalau kita boleh katakan Quran ini adalah sains, bukan sains, tapi sains tanda, SIGN tanda, yang mencakup daripada seluruh alam semesta yang ada di dunia ini. Nah, sehingga Allah mungkin, ya, ini cuma hikmah yang diambil para alim ulama yang tentunya wallahu alam ya. Yang artinya berarti ingin memberitahu kepada kita ya bahwasanya tidak semua hal di dunia ini kita ketahui. Nah, tidak semua hal di dunia ini kita ketahui. Bahkan ya masalah Yasin aja kita tidak tahu artinya gitu. Artinya betapa dangkalnya ilmu kita yang diberikan oleh Allah. Lalu apa alasan kita ini sombong? Kalaulah ilmu kita ini ya cuman sedikit saja dalam alam semesta ini. Manusia kecil sekali tidak bisa mengetahui seluruh hal alam semesta ini. Nah, termasuk dalam Quran sendiri ada yang kita tidak tahu, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu kita ini dangkal. Akan tapi warrasikhuna fil ilmi itu biasanya orang yang dalam ilmu agama, Allah berikan beberapa kepahaman keilmuan yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Sehingga simpulkan pemahaman orang terhadap Al-Quran, terhadap hadis itu berbeda-beda. Semakin orang itu beralim, dekat kepada Allah, biasanya semakin banyak ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang tidak diketahui oleh orang biasa. Itulah alasannya kenapa kadang orang itu bertanya kepada alim ulama, sowan kepada alim ulama. Kenapa ya? Karena alim ulama itu orang ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang Allah berikan pemahaman ilmu yang dalam. Sehingga terkadang banyak hal-hal yang tidak diketahui manusia biasa, tapi mereka itu punya ilmu dari pengalaman-pengalaman mereka ataupun dari ilham-ilham yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau di zaman dulu para nabi itu mendapatkan wahyu, maka nabi tidak ada lagi, maka tidak ada wahyu yang turun lagi. Tapi malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain masih bekerja memberikan kepada manusia ini ilham-ilham kebaikan. Maka ada hadis yang mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian kepada firasatnya orang beriman. Maka firasat orang beriman itu jangan diremehkan begitu. Jadi kalau ada orang soleh yang misalnya bilang, yai ulama mengatakan bilang tidak bagus ini. Kenapa ya tidak bagus? Tidak tahu, itu tidak bagus. Nah itu hati-hati kata Rasulullah. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah dengan firasatnya orang yang beriman. Firasat itu, Pak, bukan dalil ya. Maksudnya bukan firasat itu ijtihad. Kalau ijtihad itu dalil. Ijtihad itu keputusan alim ulama yang mengatakan boleh, tidak, bagus, tidak, sunnah, makruh itu berdasarkan dalil ijtihad, hadis, Quran, dan lain sebagainya. Tapi kalau firasat itu hanya firasat. Mungkin benar, mungkin salah. Jadi firasat. Kayaknya hujan nih. Nah, itu kan jadi firasat saja. Sama para kiai ulama itu biasanya punya firasat begitu. Yang kalau kita tanya tuh, kenapa Pak Yai? Tidak tahu, tapi firasat. Bisa kita tanya, tahu firasat. Hanya kayak perasaan tuh begitulah. Nah, kalau perasaan aku tidak nyaman, itu baper namanya. Nah, baper, perasaan. Tapi kalau ulama, kiai, kata Rasulullah, ittaqu, hati-hati. Nah, karena ittaqu firasatal mu'min, takutlah firasat orang beriman karena mereka melihat binurillah, dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maksudnya apa? Ulama, orang mukmin di sini artinya orang yang kuat imannya. Para ulama itu mereka memiliki ilmu, yang ilmu itu adalah cahaya Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru Imam Asy-Syafi'i, namanya Imam Waqi', ketika menyampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i, wahai Imam Asy-Syafi'i, bi annal ilma nur. Ilmu itu adalah nur Allah. La yahdi lil asi, dan nur Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Nah, maka para alim ulama itu mereka bertakwa, menjauhi kemaksiatan. Padahal kan sebenarnya menjadi ulama itu tidak perlu taat, tidak perlu sholat sebenarnya. Cukup belajar saja, belajar pintar jadi ulama. Nah, tapi tidak seperti itu. Kenyataannya para ulama semuanya orang alim, semuanya orang soleh begitu. Padahal sebenarnya alim itu kan artinya orang yang tahu ilmu, cukup belajar, tidak sholat, tidak puasa pun kalau dia pintar dalam urusan agama, ulama namanya. Nah, tapi tidak, dalam kenyataan secara agama itu yang dianggap ulama itu bukan cerdas, soleh. Dan terbukti semua ulama itu soleh semua. Kenapa? Karena
ilmu agama sama dunia itu beda. Kalau dalam ilmu dunia itu bukan nur, bukan cahaya. Tapi ilmu agama itu cahaya Allah. Orang mau jadi dokter tidak perlu dia harus menjaga kesehatan seperti yang dia omongkan. Orang yang dia ini main film berkelahi, minta menjadi polisi, tentara, tidak perlu dia betul tentara. Dia tak bisa berkelahi pun, acting saja kan, yang penting acting kan gitu. Nah, tapi dalam ilmu agama tuh orang yang memang menggeluti agama ya harus soleh. Nah, kenapa? Karena ilmu Allah itu adalah cahaya. Nah, maka di annal ilma nur. Ilmu itu cahaya sehingga takutlah kalian kepada firasatnya orang-orang yang beriman. Nah, itu zaman selepas Nabi itu namanya ilham. Nah, maka agama ini ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Sehingga banyak ayat-ayat Quran itu yang masih mutasyabih dan tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala atau para nabi atau dari bawahnya adalah rasikhun para alim ulama. Itu pendapat pertama seperti itu. Pendapat kedua, Yasin ini maknanya adalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Dari mana bisa disimpulkan ulama makna Yasin itu Nabi Muhammad? Ayat ketiga, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah termasuk daripada Rasulullah, termasuk daripada utusan Allah. Nah, padahal tidak ada disebutkan Nabi Muhammad Yasin wal Quran, tiba-tiba innaka laminal mursalin, engkau adalah utusan Allah. Ya berarti Yasin ini panggilan ya Rasulullah begitu. Maka Yasin ini Nabi Muhammad menurut pendapat yang kedua. Dari sinilah kita salawat Badar itu salatullah salamullah ala Yasin habibillah, ala Yasin kepada Yasin, yaitu Nabi Muhammad punya nama lain Yasin. Dalilnya apa? Dalilnya Yasin ini. Yasin innaka laminal mursalin, yang ketiganya. Tuh, itu mana kedua? Mana ketiga Yasin ini menurut Ibnu Abbas dari bahasanya Bani Toyi itu maknanya Yasin ya insan, wahai manusia. Jam 19:09. Nah, menurut Ibnu Abbas berdasarkan suku Toyi, Yasinnya maknanya adalah ya insan. Pendapat yang keempat nama Allah, pendapat yang kelima nama Quran. Ya, nama Quran, kenapa disebut Yasin nama Quran? Karena sering sekali selepas huruf muqatta'ah itu Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba. Itu beberapa pendapat ulama yang tidak ada yang menyepakatinya, tapi pendapat yang paling kuat itu ya wallahu alam. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Kemudian ayat kedua Allah berfirman wal Qur'anil Hakim, demi Quran al Hakim yang hikmah. Hakim ini bisa hikmah, bisa bijaksana, bisa juga